Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin kembali mengingatkan bagi teman-teman semua yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu caranya bagaimana untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman boleh klik linknya, nanti kita akan langsung berkomunikasi dan apa-apa aja benefit yang bisa teman-teman terima. Oke, nah kita akan membahas terlebih dahulu indeks komposit kita seperti apa, supaya teman-teman mengetahui langkah apa yang akan teman-teman dapat gunakan dan metode apa yang bisa teman-teman lakukan di komposit indeks IHSG kita gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan indeks kita sedang berada di area key level pentingnya, atau lebih tepatnya kita katakan di area supply zone-nya. Jadi sebenarnya dengan kondisi di area yang sekarang kita patut lebih waspada atau kita lebih konservatif tradingnya karena rentan yang namanya terjadi suatu koreksi, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada sebuah potensi divergence, bearish divergence yang akan terjadi di komposit kita sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, kita akan coba lihat MACD-nya sebentar. Kita perhatikan dulu MACD. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita ubah ke time frame H4 supaya lebih jelas apa yang sedang terjadi di indeks kita, maka teman-teman akan temukan nih bahwasanya indeks kita sedang membentuk suatu divergence, teman-teman, atau sering dikatakan sebagai bearish divergence gitu. Jadi besar kemungkinan ada sebuah potensi koreksi yang akan terjadi di indeks kita, namun bukan menjadi suatu hal yang pasti dia akan koreksi atau tidak. Tapi setidaknya teman-teman telah mengetahui bahwasanya misalnya nih, sekarang indeks kita berada di area penting atau berada di area resisten, udah di satu sisi dia membentuk sebuah divergence dan di satu sisi juga dia seperti membuat sebuah falling wedge, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kurang lebih seperti ini gambar kita katakan. Nah, ada sebuah potensi yang akan terjadi di indeks kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading, kita sarankan kepada teman-teman juga lebih konservatif aja dengan kondisi indeks kita yang sekarang. Kalau seandainya harga pecah ke bawah, besar kemungkinan dia akan menuju area ini, teman-teman. Besar dia menuju area ini. Kalau seandainya dia benar-benar mampu break lagi, setidaknya kita udah siapkan plan kedua, yaitu dia akan masuk area ini gitu. Oke, jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, kita patut lebih waspada karena kalau seandainya di perdagangan besok dia benar-benar break, teman-teman perhatikan aja areanya ini. Nah, kalau seandainya dia break di bawah 7.200, besar kemungkinan dia akan kejar area pertama, yaitu 7.000 sampai kita lihat dulu, kita tandakan dulu teman-teman. Ya, nah besar kemungkinan dia akan kejar area ini. 7.085 sampai 7.015. Jadi kita patut perhatikan besok kalau seandainya dia break di bawah 7.200, besar kemungkinan dia akan kejar area neckline-nya di area 7.015 sampai 7.085. Oke, itu forecasting kita untuk composite index IHSG kita, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman perhatikan ada 6 saham yang akan kita bahas di video kali ini, namun seperti yang diperhatikan, kita coba ambil 3 saham properti. Kenapa saya ambil saham properti? Karena tadi saya coba screening, kebetulan saham-saham properti cukup menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Nah, kita akan langsung saja. Saham pertama yang akan kita bahas ada saham BSDE. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita ubah chartnya ke daily dulu. Di sini kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya secara tren terlihat jelas bahwasanya saham ini mengalami suatu bearish ya, tekanan bearish yang cukup signifikan. Dan di sini kalau kita coba tarik dari high dan area selanjutnya seperti ini, maka teman-teman temukan dia ada sebuah potensi untuk mengalami ada sebuah potensi dia reversal menuju dari trend bearish ke trend bullishnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan ini ada sebuah false break yang telah kita lewatkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia telah breakout dari channel trend line-nya. Kita tandakan seperti ini. Sebentar, kita tandakan. Nah, kalau seandainya besok teman-teman ingin entry di saham BSDE ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan karena ada potensi dia untuk reverse, teman-teman. Ada potensi untuk dia reverse, teman-teman perhatikan. Setelah dia membuat sebuah
landing yang di sini, teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru. Jadi di sini ada sebuah potensi untuk dia terus reverse dari trend bearish ke trend bullishnya. Nah, kita coba follow the trendnya. Kita coba follow the trendnya. Kita ikuti trennya selagi trennya tidak patah. Jadi kita cukup letakkan stop loss di bawah 910 sekitar 4,5% atau 5% aja kita buat lebih tepatnya. Nah, TP1 kita ada di 1050 sebesar 10%. Kalau seandainya teman-teman ingin pegang hold, setidaknya jarak paling jauh yang akan dia tempuh minimal ada di 1095, teman-teman. Jadi untuk BSD ini secara price action juga masih menarik untuk teman-teman perhatikan, dan secara risk to reward ratio masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Jadi untuk BSDE teman-teman boleh perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya ada saham SMRA. Untuk SMRA sendiri, teman-teman perhatikan di sini juga sebenarnya kondisi sahamnya sama ya, masih berada di suatu fase tren yang bearish. Teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita tarik di sini masih terlihat jelas bahwasanya saham ini sedang downtrend. Teman-teman perhatikan di sini, dan di sini ada sebuah potensi. Kalau kita coba tarik lagi channel trend lainnya seperti ini, ada sebuah potensi dia untuk up, teman-teman. Ada sebuah potensi gitu. Jadi kalau untuk SMRA sendiri, teman-teman perhatikan, kita lihat dulu untuk area stop loss-nya. Untuk stop loss-nya sangat besar, sekitar 8%. Jadi kita coba lebih konservatif. Kita lihat dulu apakah ada potensi untuk dia coba swing. Jadi kalau besok teman-teman perhatikan SMRA sendiri, seandainya dia besok swing ke bawah, teman-teman. Kalau seandainya besok dia swing ke level ini 920, sebentar kita lihat adjustment dulu. Nah, 925 saya hapus dulu ininya, teman-teman, biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi area entry kita besok ada di 925 sampai 910. Kalau seandainya besok teman-teman ingin entry, setidaknya minimal di 925. Kita lihat stop loss-nya, kita ambil 5%. Satu T-nya sekitar. Nah, stop loss kita ada di 590 besar 5,6%. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry di saham SMRA, perhatikan area stop loss dan risk to reward ratio-nya. Nah, untuk TP-nya setidaknya ada di 715, teman-teman. Jadi untuk SMRA sendiri masih menarik untuk teman-teman coba pertimbangkan. Namun untuk entry kita lebih konservatif. Setidaknya kalau mau entry, tunggu dia masuk nge-swing ke bawah di level harga 725. Jadi ini adalah area entry kita, dan stop loss sendiri di 590 gitu. Oke, itu untuk SMRA. Selanjutnya saham properti yang bisa teman-teman perhatikan ada saham Citra. Untuk Citra juga teman-teman perhatikan, saya sudah tandakan area stop loss kita cukup di bawah 915, karena di sini teman-teman perhatikan dia trendingnya sangat bagus, di sini momentumnya dia sangat bagus. Jadi di sini terjadi sebuah correction. Kalau teman-teman coba tarik channel trendline secara minornya, kita lihat seperti ini. Nah, ada sebuah bentuk ya, ada sebuah chart pattern yang dia bentuk. Namun biasanya chart pattern ini bisa kita bentuk ketika dia sudah valid sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok dia pecah ke atas, di atas 985, itu menarik untuk teman-teman perhatikan saham Citra ini. Namun besok kalau seandainya teman-teman ingin entry juga masih bisa, teman-teman perhatikan, karena stop loss-nya juga kita cukup di bawah 915 ini. Kita letak stop loss-nya sendiri di 910, stop loss-nya sendiri sebesar 5,7%. Itu adalah area stop loss-nya. Dan untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 1070, teman-teman. Itu adalah TP1-nya. TP2-nya teman-teman bisa letak di 1140. Kita tandakan seperti ini. Ya, ini TP1, ini TP2-nya, teman-teman. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman perhatikan. Sebenarnya Citra ini masih banyak area-area resistennya, jadi teman-teman boleh perhatikan. Itu teman-teman boleh perhatikan. Saya tidak gunakan metode chart pattern-nya, jadi saya lebih tertarik untuk perhatikan area supply and demand. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita ubah pecah time frame ke H4. Ini menjadi area yang menarik, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok dia masih penetrate ke bawah ke area 940 sampai 915, itu bisa teman-teman manfaatkan menjadi suatu area yang baik untuk teman-teman entry. Kenapa? Kalau seandainya dia penetrate ke bawah, tandanya area stop loss teman-teman jauh lebih kecil gitu, cukup di bawah 915 aja gitu. Oke, itu untuk Citra, teman-teman. Selanjutnya ada 3 saham di luar saham properti yang akan kita coba
bahas. Yang pertama itu ada saham Tekim. Kita lihat dulu saham Tekim. Untuk Tekim sebenarnya saya sudah punya barangnya dari harga 7.100 dan kita sedang running profit. Tapi untuk Tekim sendiri masih menarik untuk teman-teman cermati. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini ada sebuah potensi dia masih up, teman-teman. Ada potensi dia masih up. Setidaknya saya yakin dan percaya dia akan kejar area 9.000. Kemungkinan besarnya ke area itu. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ingat kita coba cerita spekulasi. Teman-teman masih bisa manfaatkan di sini karena ada sebuah momentum buyer yang masuk di sini, teman-teman perhatikan. Ada sebuah momentum buyer yang bisa teman-teman manfaatkan di perdagangan besok. Jadi kalau seandainya besok teman-teman perhatikan di perdagangan besok, misalnya nih di area 745 sampai 7.600, misalnya teman-teman perhatikan bid overnya ada yang mulai jaga atau makan nih, ya teman-teman bisa coba entry di saham Tekim ini karena stop lossnya kecil, teman-teman, cukup di bawah 7475 ini aja. Jadi kalau seandainya besok teman-teman ingin entry, teman-teman bisa pertimbangkan di Tekim ini karena kalau seandainya secara tren dia masih sangat menarik. Di sini teman-teman perhatikan dia momentumnya sangat powerful. Jadi kita coba follow the trendnya, teman-teman. Kita coba follow the trendnya bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham Tekim ini. Kalau seandainya teman-teman tanya best price, sebenarnya jauh di area ini. Tapi kalau seandainya kita coba spekulasi ingin follow the trendnya, ini cukup menarik, teman-teman. Ini cukup menarik, teman-teman perhatikan. Karena stop lossnya sendiri hanya 2% gitu, hanya 2%. Jadi ya teman-teman gunakan risk to reward ratio-nya. Jangan nanti misalnya harga turun di bawah 7475, teman-teman nggak cut loss, itu yang berbahaya gitu. Secara overall sih Tekim masih menarik gitu. Oke, itu untuk Tekim ya. Selanjutnya kita lihat saham BMTR. BMTR ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Di sini teman-teman perhatikan, kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Nah, dia telah break, teman-teman. Dia telah break, dia tidak membuat lower low baru. Di sini kita perhatikan, teman-teman perhatikan dia tidak membuat lower low baru. Di sini dia coba penetrate ke bawah. Kalau kita coba tarik Fibo secara minor trendnya ini, kita coba tarik internal retracement-nya, kita akan dapati bahwasanya kemungkinan besar dia akan kejar areanya 360 dulu nih. Setidaknya dia akan coba retest area 360 ini. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum punya barang dan ingin coba masuk di saham BMTR, teman-teman masih bisa manfaatkan. Sebenarnya untuk BMTR sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin hold barangnya selagi dia masih berada di atas 346, teman-teman masih bisa manfaatkan gitu, karena ini merupakan area demand zone-nya, teman-teman. Sebenarnya ini merupakan area demand zone saham BMTR nih. Kita lihat dulu. Cuman ya apa sih yang kemungkinan besar terjadi? Ya kemungkinan besar dia akan sedikit lama jalannya kita, karena kalau cerita time ya, kita cerita time itu kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Jadi kalau secara area sih kemungkinan besar BMTR akan coba retrace dulu ya. Dia akan retrace dulu ke area 360, baru dia akan up. Jadi ada area yang bisa teman-teman perhatikan, setidaknya level pertama itu untuk TP-nya itu ada di 396, TP2-nya itu ada di sini di 450. Jadi untuk BMTR sebenarnya secara area menarik, teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat channel trendline, dia telah break, dia tidak membuat new low baru, dan di sini ada sebuah area clusteran demand zone yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kalau seandainya besok dia penetrate ke 360, teman-teman masih bisa manfaatkan mulai akumulasi saham ini, dan stop lossnya sendiri di 346 gitu. Kalau seandainya stop loss di bawah 360 gimana? Misalnya di 358, ya sah-sah aja, teman-teman, sah-sah aja. Kalau seandainya dia kembali penetrate ke bawah, selagi dia di atas 346, teman-teman bisa coba buyback kembali gitu. Karena secara overall BMTR ini selagi dia tidak breakdown di bawah 346, masih ada potensi dia terus up ke atas gitu. Oke, itu untuk BMTR. Kalau stop lossnya sendiri dari harga 366, kita lihat ada berapa persen? Ada sekitar 6,5%. TP1 ada 7%, kurang lebih 1:1. TP2 ada di 22%. Jadi untuk BMTR masih menarik untuk teman-teman coba trading swingkan gitu. Oke? Itu untuk BMTR. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas ada saham Doit. Nah, untuk Doit ini sendiri teman-teman perhatikan sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ketika dia break, kalau seandainya teman-teman tonton video saya yang sebelumnya, ketika dia break 380 di sini, teman-teman perhatikan di sini.
dia break di sini, dia langsung up. Oke, dia langsung up. Nah, di sini menariknya teman-teman, kalau kita lihat daily-nya dulu ya, kita lihat daily-nya, dia telah membentuk sebuah swing yang bisa teman-teman perhatikan nih. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham duit besok, teman-teman masih bisa lakukan. Yang penting perhatikan stop loss-nya cukup di bawah swing-nya aja. Kita tandakan seperti ini. Ya. Nah, stop loss sendiri cukup di bawah 404. Itu adalah area stop loss kita sebesar 5,6%. Untuk TP-nya setidaknya kita lihat dulu. Kita lihat untuk TP-nya setidaknya kalau seandainya teman-teman ingin swingkan, kemungkinan besar dia akan kejar 544 teman-teman. Kemungkinan besar dia akan kejar area 544 nih. Ini adalah area gap terakhir yang dia buat, dan di sini momentum supply-nya sangat besar. Jadi setidaknya kita akan proyeksikan dia akan kejar area 544. Overall duit masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya besok dia masih dikasih penetrate ke bawah, retest, itu jauh lebih menarik untuk risk to reward ratio-nya gitu. Jadi perhatikan selagi dia bermain di atas 404, teman-teman masih bisa coba manfaatkan momentumnya koleksi saham duit ini sendiri. Jadi kalau seandainya besok dia penetrate, itu jauh lebih bagus untuk risk to reward ratio teman-teman. Oke, jadi duit bisa teman-teman perhatikan. Mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini, jadi nggak usah terlalu panjang kali lebar. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa menjadi suatu hal yang berguna untuk teman-teman dan bahkan bisa menjadi suatu referensi untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng, dan sharing bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.